Gabriel, Saya emang nggak enak. Shandi, mungkin yang telat, mungkin. Iya Kak. Teona, nggak tahu. Dewano, Giselin, Wesley, Aldebaran hadir, Siva, Fahri, Felicia hadir. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar apa, Alda dan Felicia? Yaitu wacana 2 di PPU pada sore hari ini. Nah, tentang apa aja nih? Ada banyak ya di wacana, materi-materi atau hal-hal yang dibahas. Yaitu pertama, menentukan gagasan utama untuk mencari hubungan antar paragraf, menentukan kalimat sumbang, memisahkan paragraf. Nah, ayo. Sebelumnya kakak akan mengirimkan cek obat dulu atau pemanasan dulu kepada kalian. Kakak akan kirimkan di ini, di aplikasi. Ini pemanasan. Pemanasan. Sebelum kita masuk ke sini, udah masuk belum ya? Nah, sudah, langsung dibaca saja, kemudian langsung dijawab. Menurut kalian jawabannya apa? Soal aktivitas ya Kak. Oh bukan, di dalam bentuk gambar, pemanasan namanya. Ada nggak? Soal 1. Yang pemanasan. Yuk, kita langsung bahas aja ya. Teks ini digunakan untuk menjawab soal berikut. Nah, pertanyaannya, kata bahkan pada kalimat 8 menunjukkan bahwa kalimat itu titik-titik informasi pada kalimat sebelumnya. Nah, kalau soal seperti ini, kalian baca dengan cara skimming atau scanning? Iya, scanning. Langsung tuh, dia minta 8 yang kata bahkan. Nah, menurut kalian ini konjungsi apa ini? Bahkan memperluaskah, menambahkan, menentang, menguatkan, atau merincikan? Ayo. Bismillah. Bahkan. Yang B, oke. Hah? D? Oke, Alda menjawab D. Kalau Felicia? Iya, betul banget. Jawabannya D, menguatkan. Kenapa? Di kalimat sebelumnya dia mengatakan bahwa pada beberapa stasiun elevator dan lift yang dibangun untuk mempermudah mobilitas belum beroperasi atau sedang dalam perbaikan. Bahkan, nah, dia menguatkan kalimat sebelumnya. Beberapa stasiun lainnya belum memiliki eskalator ataupun lift. Nah, kalau menambahkan itu konjungsi apa? Contoh konjungsi menambahkan yang bagaimana? Menambahkan. Seperti apa? Iya,
itu dan sama-sama menambahkan, tetapi kalau dan sebelumnya koma, kalau selain itu sebelumnya titik. Bayang? Nah, kemudian kalau menentang, bagaimana? Ya, namun menentang. Gunakan namun. Gitu ya. Jadi untuk konjungsi seperti ini, PR-nya bagaimana Kak? Ya, hafal konjungsi masing-masing penempatannya. Kemudian sering-sering membahas soal. Aman untuk soal pemanasan kita? Aman. Selanjutnya kita masuk ke ini lagi. Nih, sebelum Kakak masuk ke peta konsep, Kakak mau kalian buka soal pertama. Tadi pemanasan, yang selanjutnya soal 1. Kakak langsung baca aja. Banyak masyarakat Indonesia yang mulai mengenal berbagai kebiasaan makan dan minum masyarakat Korea Selatan melalui drama-drama Korea atau K-drama yang telah tayang. Salah satunya adalah budaya minum soju. Minuman beralkohol asal Korea Selatan ini terbuat dari hasil penyulingan pati seperti gandum, beras, dan ubi. Kohesi yang menghubungkan kalimat tersebut adalah kohesi. Nah, sebelum kita masuk ke sini ada menyinggung kohesi. Apakah A hipernim hiponim atau B sinonim? A. Kalau Resia, A juga. Nah, jawabannya sinonim. Kita bahas di sini sebentar. Sinonim. Kenapa sinonim? Kita lihat dari soal di bagian mana kayak sinonimnya. Nah, ini dari kalimat pertama ke kalimat kedua, dia ada pergantian makna, yaitu soju, budaya minum soju. Kemudian dia perjelas lagi nih, minuman beralkohol asal Korea Selatan. Jadi soju dan minuman beralkohol asal Korea Selatan itu sinonim atau persamaan makna. Bagaimana dengan hipernim dan hiponim Kak? Nah, itu kalau dia kalau tidak ada Korea Selatannya. Kalau hanya soju, minuman beralkohol, itu aja. Baru masuk ke hipernim dan hiponim. Bayang nggak? Hipernim dan hiponim itu apa? Hipernim yang bentuk umumnya, kalau yang hiponim yang bentuk khususnya. Kita jelas lagi ya. Hiponim dan hipernim. Ini umum, ini khusus. Nah, jadi kalau yang soal seperti tadi, itu kalau misalnya tidak ada Korea Selatannya, baru hipernim dan hiponim. Hipernya yang umumnya yang mana? Yaitu minuman beralkohol. Hiponim yang khususnya yang mana? Ya, soju. Gitu. Tapi karena dia ada Korea Selatan, maka dia sinonim. Bayang? Bayang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sini. Peta konsep tentang paragraf. Nah, karena kita kenal wacana, tentu ada paragrafnya. Kakak mau tanya sama kalian, syarat kepaduan paragraf itu yang bagaimana sih? Syarat kepaduan paragraf. Syarat kepaduan paragraf. Yuk, ada 3. Bagaimana kita mengatakan bahwa paragraf itu padu? Pertama, memiliki satu gagasan pokok. Memiliki satu gagasan
menjadi paduan paragraf. Alicia ada yang tahu? Iya, itu masuk dalam sini. Tidak memiliki kalimat sumbang. Iya, betul. Tidak memiliki kalimat sumbang. Memiliki kalimat sumbang. Asli kalimat sumbang itu yang bagaimana? Di dalam satu paragraf itu dia harus nyambung dengan gagasan pokoknya. Nyambung dengan gagasan pokok. Gitu aja ya. Gagasan utama. Nah, yang ketiga apa lagi? Yang ketiga atau yang terakhir dia koherensi. Yang dapat ditandai dengan koherensi. Tandai dengan koherensi. Nah, itu syaratnya. Bagaimana Kak biar gampang menjawabnya ya. Pokoknya satu paragraf hanya satu gagasan pokok, kemudian tidak dapat kalimat sumbang, alias dia harus nyambung dengan gagasan utama, kemudian koherensi yang ditandai dan kohesi. Nah, kakak sudah membuat peta konsep di sini. Yang pertama ada koherensi dan kohesi. Nah, apa itu koherensi? Koherensi di sini artinya kesinambungan. Sama biru nih, merah. Kesinambungan. Artinya apa? Antara satu paragraf dengan paragraf lainnya itu dia harus nyambung, dan juga antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dia harus nyambung juga. Nah, di bagian koherensi itu dia terbagi menjadi ada gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, gagasan utama itu tentunya terdapat di kalimat utama, sedangkan gagasan penjelas ada di kalimat penjelas. Nah, untuk gagasan utama atau GUGP ini kalian ada bingung nggak tentang ide pokok? Oke. Nah, kemarin nggak Albe dan Priscia? Nggak tahu. Dari kamu aja yang tahu sakit atau izin. Nah, kalimat utama ini dia polanya yang bagaimana? Berpola? Iya, enggak. Dalam bentuk luasnya itu, misalnya nih di dalam satu paragraf itu kan ada 5 misalnya, ada 5 kalimat. Nah, yang GU atau gagasan utama itu yang bagaimana? Yang polanya umum. Dia menjadi sandaran bagi kalimat-kalimat lainnya. Sedangkan kalau kalimat penjelas itu dia bersifat khusus. Khusus di sini bagaimana Kak? Dia ada datanya, ada contoh, kemudian uraian lainnya. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk bedain dia yang mana induktif, deduktif dan lain-lainnya, kita lihat aja kalau dia umum, nah maka dia berpotensi menjadi kalimat utama. Jadi untuk biar jago di GU dan GP ini, kita harus mengetahui jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf itu bagaimana Kak? Yaitu yang induktif, deduktif, iteratif, naratif, dan campuran. Aman untuk ini aja? Aman. Oke. Lanjut untuk kohesi. Nah, kohesi di sini ada 2 bagian, yaitu leksikal dan gramatikal. Leksikal itu bagaimana Kak? Dia yang kata di sini. Ini yang kata.
Kemudian sinonim, Kesamaan. iya, kesamaan makna kata. Makna kata. Kemudian kalau antonim, Perbedaan. iya, lawan kata atau makna kata. Nah, hipernim itu dia kata umum, kalau homonim khusus. Kemudian yaudah deh kita bahas. Nah, pengulangan ini yang bagaimana? Repetisi. Kakak mau kasih contoh mana ya? Sini. Hari ini aku pergi belanja. Selain itu, aku juga jalan-jalan. Nah, ini sudah merangkum ada dua hal nih. Yang pertama ada kata dari repetisi yaitu pengulangan, ada kata aku. Aku di sini. Itu ya. Kemudian kalau sinonim, kesamaan makna kata, itu yang bagaimana contohnya? Aku kasih contoh. Raffi dan Nagita adalah pasangan suami istri. Adalah suami istri. Pasangan yang sudah contoh dari sinonim, Raffi dan Nagita adalah suami istri. Pasangan yang sudah menikah itu misalnya. Nah, suami istri itu sinonimnya pasangan yang sudah menikah. Sama halnya dengan soal tadi ya, yang soju dengan alkohol asal Korea Selatan. Nah, kemudian kalau antonim lawan katanya seperti pertentangan itu. Nah, kalau hipernim tahu dalam bentuk umum, misalnya di sini buah-buahan. Nah, khususnya contohnya apa nih? Kalau homonim dari buah-buahan, misalnya apel gitu ya. Nah, itu artinya. Kalau ini dalam bentuk umumnya, khususnya misalnya apel. Aman sampai sini? Nah, kemudian kita lanjut, ada konjungsi antar kalimat, ya contohnya seperti ini tadi. Namun dan selain itu, contoh di sini juga ini ya, selain itu. Kemudian referensi itu ada menggunakan kata ganti atau pronomina. Pronomina atau kata ganti seperti ini, itu, tersebut, dan lain-lain. Oke, dari sini aman? Aman ya. Yuk, kalau sudah aman, kita usah yang baru hadir ada Teona. Sandi mana Teona? Hari ini nggak datang, Pak. Masih hujan ya? Iya, Pak. Pak udah datang masih apa? Udah tinggal gerimis. Yuk, boleh dipahami dulu sebelum kita masuk ke kuis.
Yo, sebelum masuk ke kuis latihan soal wacana 2, kakak mau kalian kerjakan sekilas langsung soal 2. Masih di aplikasi. Masih di aplikasi yang mengukur ya, masih kulit-kulitnya aja dulu nih. Salah satu penyebab ketidakpaduan suatu paragraf adalah paragraf memiliki di aplikasi. Iya, betul. Yang B, kalimat yang tidak sesuai dengan gagasan utama. Kalau yang C, satu kalimat utama yang didukung oleh beberapa kalimat pendasar. Itu udah benar ya. Oke, kalau begitu sekarang coba kerjakan latihan soalnya. Sampai pukul berapa ya? Siapkan. Pukul 18.30. Kalau sudah siap sebelum itu ya udah kita bahas. Dewa. Ya. Langsung kuis aja ya.
masuk di pembahasan langsung. Kita santai aja. Yuk, silakan dibuka. Kita tunggu Wismit. Pasti sudah buka aplikasinya. Iya, kita bahas bersama. Sulit nggak soalnya? Aldi, Teona, sama Felicia. Sulit nggak? Sulit? Oke, oke. Oke, kita bahas ya. Nomor 1. Pandangan penulis terhadap ketika menerima keadaan demi hidup berdamai yang terjadi pada minoritas bukanlah toleransi yang sejati, melainkan merupakan keterpaksaan karena tidak ada pilihan yang adil. Nah, ini pandangan penulisnya ini bagaimana nih dari pernyataan atau pendapat dia tersebut? Aku legawa, Kak. Aku Legawa. Nah, Kakak sudah menuliskan artinya di sini. Arti dari masing-masing opsi. Nah, Kakak tahu artinya ini dari mana, Kak? Ya, buka KBBI. Jadi selagi kalian masih belum ujian, masih bisa buka HP, bukalah demi memperbanyak pembendaharaan kata kalian. Nah, di sini dia bilang pandangan penulis. Jadi penulis itu bagaimana nih? Dia mengeluarkan pendapat itu. Nah, jawabannya yang cermat. Benar nih Dewa. Kalau penulis itu kalau minoritas itu bagaimana? Nah, bisa tuh yang legawa dapat menerima keadaan. Tapi yang penulisnya di sana itu yang cermat. Dari mana Kak bisa dikatakan cermat? Nah, di sini kita di soalnya aja langsung ya. Di soal ada kata bukanlah toleransi yang sejati, melainkan keterpaksaan karena tidak ada pilihan yang adil. Nah, jadi si penulis itu dia ketika menyampaikan pendapatnya dia berpikir secara logika tentang keadilan sosial, tentang membedakan antara kata toleransi sejati, keterpaksaan, dan tidak ada pilihan yang adil. Jadi si penulis dia itu teliti tuh dalam menyampaikan argumennya dengan seksama. Bayang nggak? Ini masih sama si pembaca teks boleh? Kalau Dewa aman ya? Iya. Bagaimana? Kegeser tangan. Oh, tangannya tergocek kepilih C. Iya. Oh, tapi kamu awalnya jawab cermat ya? Kalau opsi ragu, sinis, dan setuju itu tidak sesuai gitu. Oke, lanjut soal nomor 2. Berikut ini pernyataan yang tepat terkait hubungan antara paragraf 1 dan 2 wacana tersebut adalah. Nah, iya, betul. Yang cari Alden gimana? C juga, Dewa? C juga. Iya, betul. Paragraf 2 mengulas kondisi toleransi di Indonesia menurut teori dalam paragraf pertama. Kita bahas. Nah, ini bakal sering muncul ya. Bahkan di TKA juga iya kan? Terkaitan. Nah, gagasan utama paragraf pertama itu dia dari awal mengatakan tentang toleransi secara etimologi. Jadi kemudian juga pengertian toleransi menurut Mikhail Walzer, kalimat ketiga tentang menurut Will Kimlicka. Nah, kemudian di akhir dia rangkum nih. Tapi gagasan utama paragraf pertama adalah pengertian toleransi menurut pengertian toleransi secara konseptual.
mengenai kondisi minoritas di Indonesia. Uraian mengenai kondisi minoritas di Indonesia, yaitu tentang aplikasi atau indikasi yang berhubungan dengan soal berikutnya. Implikasi langsung dari teori toleransi. Nah, di sini ada kata menguraikan di opsi D. Kalau C kan mengulas. Nah, kalau D menguraikan. Selain karena dia salah ya, D itu. Nah, ada kata menguraikan. Apa perbedaan dari menguraikan dan mengulas? Menguraikan dan mengulas. Dan mengulas. Mengulas. Kalau menguraikan ini lebih ke hal objektif. Nah, kalau mengulas itu hal yang subjektif, itu pendapat seperti di soal ini. Itu ya. Jadi kalau seandainya opsi B ada menguraikan kondisi yang toleransi di Indonesia menurut teori dalam paragraf pertama, nah bingung yang mana? Nah, jadi yang kita pilih yang mengulas, karena mengulas itu lebih ke subjektifnya. Kalau menguraikan itu yang objektifnya. Aman? Lanjut soal nomor 3. Nah nih, kalimat yang tidak berkaitan dengan informasi utama paragraf ditunjukkan oleh nomor. Nah, itulah kita bahas tadi tentang kohesi dan koherensi. Tidak berkaitan. Nah, kalau soal seperti ini menurut kakak agak sulit ya, karena dia sulit banget tuh nyempilnya, tidak langsung terlihat secara gamblang, tapi dia ada jawabannya. Yuk, Dewa jawab apa nih? Nomor 3. C kan? C, Ale, Sama aku. Sama. sama. Theo, Insia, C juga. Leslie sama Siba bisa menyusul nanti. Apa? Oke. Aku dia cari di mana? D 8. Kita lihat ya, jadi ada 2 jawaban, 7 dan 8. Nah, ini di sini kakak sudah menuliskan GU bagian pertama paragraf 2, yaitu uraian mengenai kondisi minoritas di Indonesia. Nah, di kalimat 5 ini ada tentang kelompok mayoritas yang dominan dalam menentukan batas-batas keberagaman. Ke-6 pun juga ada nih tentang mayoritas. Nah, ke-8 juga ada tentang minoritas. Ke-9 juga. Nah, yang tidak ada itu di kalimat ke-7. Kenapa Kak? Di kalimat ke-7 dia hanya membahas tentang relasi. Walaupun di sebelumnya ada kata relasi di kalimat 6, bukan sebagai relasi yang setara. Oh kan cocok Kak. Kemudian di kalimat 7 dia mulai dengan kata relasi lagi. Tapi kita fokus di gagasan utamanya apa. Nah, itulah kalian pentingnya mengetahui tentang ini, gagasan utama dan gagasan penjelas. Jadi di paragraf kedua dia gagasan utamanya tentang ini, uraian mengenai kondisi minoritas di Indonesia. Nah, di kalimat 7 dia malah membahas relasi. Aman ya? Jadi dia tidak nyambung dengan gagasan utama. Kita lanjut. Nomor 4. Informasi yang terdapat
terdapat pada kalimat 5 dan 6 membentuk hubungan 5 dan 6. Nah, yuk, jawab apa nih? Kesimpulan. Aku jadi kesimpulan. Kesimpulan? Oke, kesimpulan. Yuk. Penyebaban? Jawab? Oke, C. Alde? Sama. Alicia? Sama. Ya, jawabannya yang cari penyebaban. Tapi kenapa dia nggak ada konjungsi di sana? Seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, bla bla bla. Nah, dia ada kata ini di situ. Ini menciptakan. Dalam konteks Indonesia, toleransi masih berada pada tataran formal dan seringkali bersifat top down ketika kelompok mayoritas memegang kontrol dominan dalam menentukan batas-batas keberagaman. Nah, menyebabkan, ini menciptakan, sama, menyebabkan situasi ketika toleransi lebih terasa sebagai izin atau pelonggaran dari mayoritas, bukan sebagai relasi yang sehat. Dari kata ini itu merujuk pada hal-hal di kalimat kelima, menciptakan, itu penyebaban. Aman? Ya. Kita lanjut nomor 5. Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf 2 agar teks padu adalah. Nah, jadi seperti kakak tulis ini, syarat kepaduan paragraf adalah pertama memiliki satu gagasan pokok atau gagasan utama, kemudian tidak memiliki kalimat sumbang, harus nyambung dengan gagasan utamanya, kemudian koherensi yang ditandai dengan kohesi. Kohesinya apa aja? Ya ini. Nah, di sini dia ada dua ide pokok atau dua gagasan pokok di dalam satu paragraf, maka kita harus pisah dia nih. Nah, kalian jawab apa nih untuk mengawali paragraf 2? 5. Yang lain? Aku kali 4. Yang lain? Sama. 4 juga. Alde? 4, 5 atau 6, 7? Saya tanya dulu. Nah, oke. Jawabannya 4. Yang bravo. Kenapa? Kita lihat di sini. Di kalimat pertama dulu, transportasi berkelanjutan menjadi salah satu aspek kunci dalam pembangunan kota berkelanjutan. Nah, dia lanjutkan tuh tentang transportasi berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang bisa meminimalisasi dampak negatif terhadap kondisi ekonomi, kehidupan sosial dan lingkungan. Kemudian, oleh sebab itu, penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan harus menjadi prioritas demi terciptanya transportasi berkelanjutan. Di Indonesia, banyak pemerintah daerah yang telah mendorong masyarakat agar mereka beralih ke transportasi yang ramah lingkungan melalui peningkatan kaulitas dan kuantitas transportasi umum serta penyediaan jalur khusus bagi pesepeda. Nah, ada kata namun. Namun di sini konjungsi, apa terus ya? Ya, konjungsi pertentangan atau menentang. Nah, dia kalimat 5 ini menentang dari kalimat keempat. Ya, bukan? Namun upaya tersebut seringkali mengesampingkan. Nah, ingat konjungsi di sini membahas ke kalimat sebelumnya. Jadi kalau misalnya dimulai dari 5, bingung dong kok tiba-tiba ada kata konjungsi pertentangan. Namun, nah maka dimulai dulu dari kalimat yang keempat. Dia pertentangan menentang dari kalimat keempat. Jadi seharusnya 1, 2, 3 itu satu paragraf, di mana gagasan utamanya di mana nih gagasan utamanya? Induktif bukan? Terakhir, karena dia ada kata osi nih. Oleh sebab itu, penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan harus menjadi prioritas demi tercapai transportasi berkelanjutan. Jadi GU-nya penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan harus menjadi prioritas demi tercapainya transportasi berkelanjutan. Nah, kemudian dipisah paragraf keduanya dari kalimat keempat sampai ke 9. Begitu. Jadi kita perhatikan konjungsinya. Aman? Wesley sama
Siba udah bisa mengikuti? Udah ya. Kita lanjut soal nomor 6. Hal yang ingin dicapai oleh penulis dalam teks tersebut adalah hal yang ingin dicapai. Hal yang ingin dicapai oleh penulis dalam teks tersebut. Ini tentang keberpihakan penulis. Dewa. Yang lain? Masih membaca kak? Kamu B, guys ya? Oke. Hah? Iya, nomor 6. Oh, nomor 6 kamu E. Kamu E tentang membuktikan bahwa pejalan kaki menjadi moda transportasi yang sering diabaikan. Oke. Yuk, kakak nanya gagasan utamanya dulu. Di mana nih? Di kalimat keberapa gagasan utamanya? Gagasan utama induktif. Nah, deduktif itu letak kalimat utamanya berada di ya awal paragraf. Kalau in iya campuran iya awal kemudian dipertegas lagi di akhir paragraf. Nah, kalau naratif dia tersirat di seluruh kalimatnya. Nah, naratif tengah. Nah, untuk induktif kita di sini itu sudah ada kata kuncinya. Apakah kata kuncinya? Ada kata oki, osi. Oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, di sini untuk soal ini atau untuk teks ini udah ada nih, yaitu oleh karena itu jika Indonesia di kalimat 8, oleh karena itu jika Indonesia ingin mewujudkan sistem transportasi yang benar-benar berkelanjutan, perhatian terhadap pejalan kaki perlu ditingkatkan. Nah, itulah gagasan utamanya. Dia polanya induktif. Ada kata osi, oki di situ. Nah, kemudian di kalimat 8 dia pertegas lagi. Pemerintah bisa memulainya dengan menyediakan infrastruktur pedestrian yang aman, nyaman, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Nah, jadi di sini jawabannya yang bravo. Hal yang ingin dicapai oleh penulis dalam teks tersebut adalah menyarankan pemerintah agar pemerintah memperhatikan pejalan kaki dengan
Karena apakah? Yaitu tadi GU-nya di kalimat 8, kemudian dipertegas lagi dia di kalimat 9, menyarankan pada pemerintah. Aman? Di sini? Aman ya? Lanjut nomor 7. Informasi pada kalimat 7 berfungsi untuk titik-titik informasi yang ada di kalimat 6. 7 dan 6. Nah, apa nih jawabannya? Kamu? E, D menguatkan, Dewano, D, Alde, B, iya. Dari kenapa nih kak? Iya, yang berapok nomor 7. Di sini kakak ada tulis gak sebelumnya menambahkan. Nah, lihat di kalimat ke-7 ada kata selain itu. Minimnya fasilitas pedestrian yang layak membuktikan bahwa banyak pemerintah daerah yang belum memberikan perhatian serius bagi moda berjalan kaki. Selain itu, dia menambahkan kalimat sebelumnya. Ini juga bisa terlihat pada perencanaan ruang yang belum mendukung mobilitas berjalan kaki. Di PR kalian banyak ya yang harus menghafal bentuk-bentuk konstruksinya, apakah itu menambahkan, menentang, dan lain-lain. Oke, itu dia menambahkan. Kalau menguatkan gimana? Nah, kalau menguatkan seperti, bukan seperti menambahkan, menentang. Jadi ada soal tadi. Nah, menguatkan bahkan. Menguatkan. Bahkan. Itu ada di soal pemanasan. Ya, tadi sudah dibahas tadi yang menguatkan jawabannya. Jawaban di pemanasan itu yang D menguatkan. Aman? Ya. Lanjut nomor 8. Sikap yang ditunjukkan penulis dalam kalimat 5 adalah sikap yang ditunjukkan penulis. Nah, sama tuh dengan soal pertama tadi. Namun, upaya tersebut seringkali mengesampingkan moda berjalan kaki, padahal berjalan merupakan moda transportasi yang paling dasar dan paling ramah lingkungan. Nah, jawabannya ya. Iya. A. Alger A. Jawab A. Leslie dan Siba ada jawaban apa? A juga. Jawabannya benar. Yang A. Kecewa. Lihat ya. Kondisi perluasan sama penguatan sama. Perluasan penguatan. Beda. Kalau perluasan sebentar. Waktu itu bapak masih catatan bahkan itu masuk ke perluasan. Bahkan Iya. perluasan. Bahkan iya. Kan beda itu. Bahkan menguatkan. Bentar. Perluasan, memperluas, menguatkan.
merincikan itu seperti yakni. Nah, itu ya, jadi perluasan dan menguatkan itu berbeda. Lanjut lagi, aman? Aman nggak? Nomor 9. Manakah pernyataan yang tepat berdasarkan teks tersebut? Nah, ini kalian perlu scanning atau scamming untuk soal nomor 9. Manakah pernyataan yang tepat berdasarkan teks tersebut? Skimming. Jadi baca teks secara keseluruhan. Nah, jawabannya ya. Mana? Tentang air permukaan. C. Alin jawab C. Yang lain. Ini ada teks baru ya. Iya, jawabannya yang Charlie. Air permukaan tidak bisa menjadi habitat hidup yang baik bagi biota apabila mengalami eutrofikasi. Itu kayak rangkumannya gitu ya. Kalau A, B, D, dan E itu tidak sesuai yang ada di dalam teks. Aman nggak untuk soal seperti ini? Aman ya? Itu kayak perlu rumus, yang penting baca terus cocokkan dengan opsinya. Nah, terakhir nomor 10. Kalimat pada paragraf 1 belum tersusun secara sistematis. Agar paragraf 1 menjadi padu, susunan kalimat yang tepat adalah, yuk, terakhir nih. Kalau untuk soal seperti ini, cocokin aja nih di opsi. Opsi yang pertama 1, 4, atau 5. 4. Kenapa 4? Susu aja ya. Kalau satu kamu tiba-tiba bahas kamar mandi gitu kan, padahal awalnya itu dia membuka tentang si jamur. Nah, 4, jamur dapat tumbuh di dalam ruangan yang tertutup. Kemudian lanjutannya, jamur dapat tumbuh di dalam ruangan yang tertutup. Ada kata nomor 2 nih, jamur dalam ruangan ini atau jamur dalam ruangan nomor 5. 2 atau 5 ya? Iya, karena di opsi nggak ada 2. Ya udah, langsung aja tuh jawabannya yang D, lumai. Lanjut D juga nggak? Jamur dapat tumbuh di dalam ruangan yang tertutup. Ada membahas tentang ruangan nih di kalimat keempat. Apa lagi ya yang ada ruangan-ruangannya tentang jamur? Nah, antara 2 atau 5. Tapi 2 nggak ada. Ya udah, langsung aja jawabannya yang 5. Selain itu, kalaupun ada opsi 4 dan 2, kita lihat di sini. Jamur dalam ruangan ini. Dia ada kata ini, merujuk kepada suatu ruangan. Nah, itulah dia bagian referensi. Yaitu ada pronomina atau kata ganti ini itu. Ini itu merujuk kepada ruangan apa. Nah, sedangkan di kalimat keempat, dia nggak ada bilang ruangan, cuma bilang ruangan yang tertutup aja. Maka lanjutannya, jamur dalam ruangan yang seringkali tampak sebagai bercak berwarna hijau, hitam, hijau, atau kecoklatan. Kemudian lanjutannya 3. Namun jamur ini juga bisa muncul dalam bentuk perubahan warna yang samar di tepi lantai atau dinding. Dia membahas tentang warna nih di kalimat 5. Kemudian dia di nomor 3 dia kasih tahu lagi bahwa warnanya juga dalam bentuk perubahan warna yang samar di tepi lantai atau dinding. Nah, kemudian baru 1. Kamar mandi dan dapur menjadi lokasi potensial untuk pertumbuhan jamur. Kemudian jamur dalam ruangan ini. Ruangan ininya apa? Kamar mandi dan dapur. Bisa tumbuh hanya dalam waktu 24
jam setelah permukaan terpapar kelembaban baik dari kebocoran air maupun sirkulasi udara yang buruk. Jadi jawabannya yang 2. Aman? Benar nggak kalian jawabannya? Benar ya. Yuk. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Jadi PR-nya kalian adalah memperbanyak kosakata dari KBBI seperti ini. Kemudian juga PR-nya tentang memperbanyak kata konjungsi, membedakan kata konjungsi serta ini gagasan utama. Nyalain. Oke, kalau gitu kita cukupkan kelas hari ini. Terima kasih sudah hadir. Semoga apa yang kalian pelajari bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih jalan ya? Masih ya.